Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai peta koalisi dan juga pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan pakar politik yang sudah hadir bersama kami di studio saat ini. Ada Bang Henry Satrio, selamat pagi. Selamat sehat pagi, Bang Hen. ya Boni, sehat-sehat. Baik, Bang Hen, kalau kita lihat ini kan hari terakhir pendaftaran Ya. ya, sejumlah nama juga sudah mendaftar, namun masih sebenarnya ada pertanyaan di beberapa daerah ya. Kalau menurut Bang Hen, pandangan Anda kira-kira masihkah akan ada kejutan di hari ini? Kelihatannya sih kecil kemungkinan ada kejutan ya. Kecuali memang, tapi nggak kejutan juga ada Bu Risma di Jawa Timur ya. Maka kalau Bu Risma maju kan ini nanti akan ada pertarungan antar mantan Menteri Sosial gitu ya. Wah, Khofifah lawan Risma, nah ini menarik. Tapi kalau yang lain-lain sih enggak ya. Syaihu Ilham Habibie sudah lama diperbincangkan dan rencananya akan lawan Deddy Mulyadi. Belum tahu juga PKB dan PDI Perjuangan akan bagaimana, bukan hoax sih, beredar berita katanya Sandi Uno akan ke sana gitu. Ya, tapi PKB saya sudah tanya nih, soal itu. tinggi PKB. Belum dijawab, nanti kalau sudah dijawab saya kabari juga. Oke. Ada juga rumor kan katanya Mas Anies akan digeser ke sana gitu. Kelihatannya nggak juga itu. Nah, kalau di Bali sih justru yang menarik adalah saat Pak Koster dan Pak Giri bersama-sama ya. Karena menjelang pilkada sampai kemudian ditetapkan oleh PDI Perjuangan, Pak Giri itu masih salah satu yang dianggap bisa menyaingi Pak Koster justru. Koster sudah incumbent ya? Kan. Pak Giri adalah Bupati Badung sebelumnya. Popularitas, elektabilitasnya tinggi juga. Tapi kemudian karena sama-sama di PDI Perjuangan, akhirnya disatukan dulu gini. Mungkin PDI Perjuangan punya rencana setelah Koster ya Pak Giri melanjutkan itu. Nah, kalau di Bali sih nampaknya agak sulit disaingi oleh pasangan lain ya, karena itu PDI Perjuangan banget di sana. Justru Jawa Barat lebih ramai. Oke, artinya ini kalau soal Bali ya, Iwayan Koster kan sebelumnya juga menyebut bahwa menargetkan 70% suara, itu artinya memang sangat mungkin. Oh, mungkin kalau itu Bali itu mungkin banget buat mereka. Makanya tadinya malah awal-awal saya pikir akan lawan kota kosong di Bali, cuma ternyata ada jagoan dari Kim Plus yang maju di sana kan. Tadinya Pak Ray Mantre, cuma terus diganti, jadi saya kurang hafal namanya. Tapi kalau di Bali sih memang daerahnya PDI Perjuangan, jadi itu nampaknya memang akan landslide itu Pak Koster dan Pak Giri di sana. Nah, kalau kita lihat yang di sampingnya ini Pak Ilham Habibie, ini menariknya memang beredar kalau hanya ternyata Deddy Mulyadi dan Ustadz Syaihu, Ahmad Syaihu ini mengulang Pilgub di 2018. Betul. Waktu itu sih memang dua-duanya masih statusnya calon wakil gubernur. Tapi waktu itu Ustadz Syaihu unggul tuh dibandingkan Deddy Mulyadi berpasangan dengan Deddy Mizwar. Nah, ini sudah beredar di medsos juga. Pertarungan antara Deddy Mulyadi dan Ahmad Syaihu, Presiden PKS ini seperti pertarungan antara Wiwitan versus Wiritan gitu ya. Karena kan budaya Sunda yang didorong oleh Deddy Mulyadi ini akan bertemu dengan bagaimana kuatnya roda dan akar rumput PKS di Jawa Barat gitu. Yang menariknya justru Ilham Habibie, karena kita nggak pernah mendengar desas-desus ya, dia akan masuk ke politik dan dia ngambil jalur susah nih. Jalur susah itu artinya dia mesti masuk pilkada dulu, padahal kalau dia mau sebagai anak presiden gitu ya, dia bisa juga mungkin mencari jalur enak dan gampang tanpa proses seperti anak presiden yang lain mungkin. Tapi ini dia nampaknya mengambil jalur sulit. Dan saya pernah bicara juga dengan timnya Pak Ilham dan termasuk Pak Ilham sendiri. Kalau menurut saya, ini kan di sini dia terlihat pakai peci ya. Coba, tapi sebetulnya kan ciri khas dia tuh boldnya dia gitu. Justru yang menarik, yang menjadi kita ingat bahwa itu Ilham adalah memang rambutnya yang sudah mulai menipis karena namanya juga ilmuwan ya. Nah itu tapi dia. Justru dengan sosok Pak Ilham Habibie ini, dengan sosok tadi akademisi, ilmuwan, profesional, itu apakah juga memberi keuntungan untuk koalisi PKS Nasdem itu, Bang? Ya, keuntungannya sebetulnya begini. Pasangan ini ditopang kuat oleh
motor akar rumputnya PKS di Jawa Barat. Oke. Di Jawa Barat memang kejutan kemarin mereka dikalahkan oleh Golkar dan Gerindra di Pileg, tapi nggak goyah nih, mereka sering menang dan kelihatannya ingin sekali mengulangi kejayaan pada saat zaman Ahmad Heriawan menang. Waktu itu Aher itu sama sekali tidak diunggulkan. Justru yang diunggulkan adalah incumbent dan kemudian ada nama Agung Gumelar juga gitu. Tapi ternyata di ujung itu berhasil menang. Tapi memang waktu itu pasangannya selebriti, Dede Yusuf. Nah ini sekarang pasangannya Ilham Habibie yang membawa nama besar Habibie. Dan jangan lupa di sana kan ada PT Dirgantara Indonesia ya, yang memang warisan dari Pak Habibie. Seorang Ilham ini memang punya cita-cita hampir sama dengan bapaknya. Jadi menghubungkan Indonesia dengan pesawat terbang. Nah itu mungkin hal yang akan menarik karena ini fresh dua-duanya sih. Ahmad Saihu kali pertamanya maju. Sebetulnya gini, ini agak beresiko untuk PKS nih, karena yang maju kan presidennya dia, orang nomor satunya PKS. Jadi satu, no point of return, nggak bisa narik balik. Kemudian yang kedua, nggak boleh kalah. Kalau kalah imbasnya ke PKS, imbasnya pasti kan. Wah itu sudah nurunin presidennya kalah. Ya itu menurut saya kemungkinan sudah dihitung. Karena sebelumnya yang akan maju itu ada nama Haruswandaru. Itu dia ketua PKS di Jawa Barat. Tapi nampaknya Kang Haru itu diajukan untuk menjadi calon wali kota Bandung. Pasangannya Gerindra di sana. Nah itu memang menarik. Selain itu juga selain dua gambar tadi yang menarik juga di Banten, itu di kota Tangerang juga ada pendaftaran. Pak Sahrudin ya yang sebelumnya incumbent wakil gubernur Golkar juga kemarin ada bersama-sama Airin tuh waktu diumumkan dengan PDI Perjuangan. Walaupun pasangannya adalah profesional PNS ya, salah satu kepala dinas di kota Tangerang itu juga akan konvoy, terus beberapa di daerah-daerah lain terutama di kabupaten kota juga akan melakukan hal yang sama. Yang di Jakarta Dharma Pangrengkun kabarnya malam hari Jumat ini kita ya. masih akan menunggu ya. Malam hari mungkin ada sisi spiritualnya juga tuh ya, dia daftarnya saya malam Jumat lah karena independen gitu. Walaupun ya nanti kita lihat juga Dharma Pangrengkun sempat ada kontroversi. Nah betul itu dari sisi pendaftaran pencalonannya yang juga menuai kontroversi, kalau menurut Bang Hen masih ada kemungkinan mereka mundur? Kalau mundur sih, saya cukup kenal Dharma ya. Bukan tipikal orangnya kayak gitu tuh Dharma Pangrengkun. Kecuali memang ada kekuatan besar yang meminta dia mundur kan. Kalau dia tuh ngomongnya kan selalu agenda global. Jadi kalau kemudian dia tiba-tiba mundur, nanti dia pasti kalau diwawancara sama Ebony dia alasannya begitu tuh. Ini ada agenda global yang meminta saya mundur. Enggak lah, kalau menurut saya sih dia akan fight maju lah untuk mendaftar. Ini menarik juga ada Pak Jawa Andika Tengah ya? dan Hendardi di Jawa Tengah ya. Tapi sedikit kalau kita balik lagi ke soal Jawa Barat ya, Bang Hen, yang tadi menarik yang Bang Henry bilang bahwa memajukan Ahmad Saiku ini artinya sudah dengan kalkulasi yang begitu matang ya? Iya, kalkulasi yang matang dan sangat mengandalkan kekuatan Jawa Barat. Gini loh, pilkada ini saya sering bilang juga, semalam juga saya sudah sampaikan di TV ini, bahwa salah satu yang merepotkan di pilkada ini adalah pilkada serentak. Jadi masing-masing tuh akan sibuk dengan daerahnya masing-masing. Kalau misalnya pilpres kemarin, misalnya Ahmad Saihu akan bikin kampanye, masanya kurang. Itu bisa minta, tolong kirim dari Garut, dari Sumedang, dari Purwakarta untuk ngeramein itu. Tapi ini nggak bisa nih sekarang. Nggak bisa bos. Memang akan terlihat sekali ya kekuatan di masing-masing daerah ya? Ya silakan urus sendiri gitu. Saihu masuk ke DPR memang dari Jawa Barat. Nah itu daerah Bekasi, Purwakarta, Karawang tuh memang daerahnya dia. Nanti kita lihat juga. Nah memang Ilham itu belum teruji terus terang di dalam kontestasi politik. Jadi ini adalah kontestasi politik pertamanya dia, disokong oleh Nasdem juga. Ini debut banget dan mengandalkan Ustadz Saihu. Jadi ya kita lihatlah bagaimana nanti mesin partai PKS yang memang sangat kuat sebetulnya di Jawa Barat itu akan berjuang memenangkan Saihu, karena saya yakin
Deg-degannya ada di PKS ini pada saat mereka menetapkan itu Saihu maju. Walaupun gitu. lawanan ini kan kurang lebih 13 partai ya, Deddy Mulyadi. Iya, Deddy Mulyadi banyak juga. Nah itu mungkin Saihu kepikiran, saya pernah menang lawan Deddy Mulyadi gitu ya. Nah ini yang kita tunggu juga kan yang PDI Perjuangan dan PKB ini pemecah yang Tadi kalau bagus nih. kemarin sempat ada statement dari PKB mempertimbangkan Sandiaga Uno, kemudian juga dari PDIP ada nama Ono Surono. Bagaimana kalau misalnya memang nanti ada nama-nama itu, Bang Hen, pandangan Anda seperti apa kalkulasinya? Gini, kalau benar Sandiaga Uno akan dicalonkan itu menjadi menarik gitu ya, karena Sandi Uno banyak yang menilai bahwa dia setelah masuk ke dalam kabinet it's over gitu, jadi nggak ada lagi kesempatan dia untuk rebound gitu ya. Tapi kalau kemudian ternyata berhasil meyakinkan PKB, walaupun dia adalah politisi P3, itu akan menarik. Sementara kan Kang Ono juga sudah keliling-keliling tuh seluruh Jawa Barat untuk mendukung dirinya. Nah Kang Ono ini juga dia ketua DPD PDI Perjuangan di Jawa Barat. Bang Hen, kita tahan dulu, kita mau dengarkan sama-sama. Ini ada speech yang dilakukan ataupun disampaikan oleh Ahmad Saiku. Baik, kita masih sama-sama tunggu ya. Iya. Pemirsa, bagaimana nanti pidato ataupun juga penyampaian visi misi orasi biasanya ini dilakukan sebelum nantinya pasangan calon berangkat menuju ke KPUD Provinsi Jawa Barat. Kembali kita lanjutkan ya, Bang. Ya. Artinya kalau dengan nama-nama tadi yang memang belum fix, ini baru beredar kabar saja ya, baru dipertimbangkan. Misalnya tadi Sandiaga Uno, Ono Surono, itu apakah juga bisa dikatakan seimbang untuk bersaing dengan nama Ahmad Saiku dan Deddy Mulyadi? Ya, bisa saja seimbang, tapi masalahnya itu adalah itu bukan daerahnya Sandiaga Uno, gitu. Sandiaga Uno itu daerahnya Jakarta. Iya. Jadi kalau kemudian dia pindah ke Jawa Barat ada effort besar. Nah, Kang Ono memang dia di Jawa Barat, gitu. Jadi itu daerahnya dia. Jadi nggak kaget kalau kemudian Kang Ono di sana. Tapi kalau kemudian Bang Sandi ke sana, jadi seru memang pertarungannya gitu ya, karena masing-masing punya keunggulan tersendiri. Walaupun saya nggak ngelihat ada kantong suara Sandiaga Uno di Jawa Barat ya. Mungkin dia ingin mengulang nostalgia pada saat dia bersama Pak Prabowo di 2019. Ya itu aja kelihatan yang dicari oleh Sandiaga Uno tuh. Akan seru pertarungannya, tapi effortnya begitu harus besar ya dikeluarkan ya. Dan ini memang pemicu apa ya? Ya efek kejutnya ada kalau kemudian Sandiaga Uno ke sana gitu, ke Jawa Barat. Tapi kalau dengan nama yang sudah fix lah ya, Deddy Mulyadi dan Ahmad Saiku, ini artinya startnya kurang lebih sama ya Bang, tidak ada yang harus ekstra bekerja ya. Kurang lebih modalnya keduanya sudah cukup Deddy seimbang. Mulyadi lolos ke DPR suaranya banyak. Ustadz Saihu juga suaranya banyak. Jadi pertarungan keduanya itu memang pertarungan di Jawa Barat. Wakilnya Kang Deddy itu Kang Erwan itu adalah anak dari Umuh. Pak Umuh ini yang punya Persib lah. Jadi petinggi Persib. Dan Kang Erwan ini kan sebelumnya tuh wakil bupati di Sumedang kalau saya nggak salah. Jadi memang kekuatan di Jawa Barat itu kuat. Ini kelihatannya juga hasil trade off nih pasangan ini. Trade off Ridwan Kamil yang ke Jakarta, makanya wakilnya Deddy Mulyadi dapatlah Golkar itu, Kang Erwan. Ini artinya persaingan ketat dan seimbang ya. Bang, ini juga menarik, tentunya akan kita bahas soal Jawa Timur ya, karena masih ada nama-nama yang belum fix juga ini dari PDIP, walaupun rencananya Tri Risma hari ini. Informasi nanti Risma malam dan akan Gus mendaftar. Hans, Tapi kalau nggak salah. kita tahan dulu ya Bang. Oke. Sesaat lagi hanya di Breaking News TV One, pemirsa.